Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria A, nomor absen 12, NIM saya 2018 09648 Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tawassul dan bid'ah. Tawassul adalah sebuah aktivitas untuk mengambil sarana atau wasilah agar doa atau ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawassul juga dapat diartikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, beribadah kepadanya, mengikuti petunjuk Rasulnya, dan mengamalkan seluruh amalan yang dicintai dan diridainya. Lebih jelasnya adalah kita melakukan suatu ibadah dengan maksud mendapatkan keridhaan Allah dan surganya. Di dalam mayoritas masyarakat kita masih banyak yang menggunakan tawassul dalam kehidupannya, terutama bagi yang menganut madhab Imam Syafi'i. Tawassul menurut bahasa yakni al-wasilah, berarti segala hal yang dapat menyampaikan dan mendekatkan kepada sesuatu, sedangkan menurut istilah yaitu segala hal yang dapat mendekatkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa amal kebaikan atau ketaatan yang disyariatkan. Jenis tawassul yaitu 1. Tawassul bi asma'illah. Tawassul bi asma'illah merupakan tawassul dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama dan sifat-sifat Allah. Tawassul ini merupakan tawassul yang memiliki tingkat paling tinggi. 2. Tawassul bi amali syalihah. Tawassul jenis ini dilakukan dengan amalan-amalan salih si pembaca tawassul. Di dalam sebuah kitab Sahih Muslim terdapat sebuah riwayat yang mengisahkan mengenai 3 orang yang terperangkap di dalam suatu gua. Kemudian masing-masing dari ketiga orang tersebut bertawassul dengan menyebutkan amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Orang yang pertama bertawassul dengan amal solehnya berupa memelihara hak buruh. Orang yang kedua bertawassul dengan amal soleh berupa bakti terhadap orang tuanya, sedangkan orang yang ketiga bertawassul dengan amal soleh berupa rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga membatalkan perbuatan keji yang hendak ia kerjakan. 3. Tawassul bis solihin. Tawassul bis solihin adalah bentuk tawassul yang dilakukan dengan orang-orang salih. Dalam hukum bertawassul, tawassul adalah upaya untuk wasilah agar doa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan tawassul sendiri juga ada hukumnya. Berikut ini beberapa dasar hukum bertawassul dalam Al-Qur'an. 1. Surat Al-Maidah ayat 35. Dari ayat tersebut, ulama memutuskan bahwa tawassul adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Islam. Ayat ini dengan jelas meminta kita untuk membuat anak tangga yang menghubungkan seseorang dan Allah. Ulama dari pelbagai madhab sepakat bahwa tawassul yang dimaksud adalah amal salih sebagai jalan yang menyertai seseorang dalam doanya. Amal saleh dapat mendekatkan seseorang kepadanya. Amal soleh ini yang dijadikan tawassul agar hajat-hajat orang tersebut dalam doanya terkabul. Dalam surat Al-A'raf ayat 180, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Bacaan tawassul secara singkat. Tawassul adalah suatu upaya atau wasilah agar doa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat doa atau bacaan tawassul yang secara umum yang biasa digunakan oleh orang-orang dalam melakukan tawassul. Bacaan atau doa dalam bertawassul adalah sebagai berikut: Astaghfirullahaladzim, istighfar 3 kali, bersolawat 3 kali,
Pengertian bid'ah dan hukumnya. Menurut Ibnu Mansur dalam bukunya Lisan al-Arab menjelaskan bahwa akar-akar bid'ah adalah bada'ah yang memiliki beragam bentuk kata lain. Misalnya bid'un, kata kerjanya ibtada'ah yang berarti membuat dan memulai sesuatu yang baru. Bentuk lainnya adalah al-bid'atu yang berarti sesuatu yang baru. Kata ini dalam Al-Quran di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Badi'uh as-samawati wal ardi, Allah menciptakan langit dan bumi. Maksudnya adalah Allah menciptakan tanpa ada contoh atau hal yang sama sebelumnya. Ia adalah pengada yang belum pernah ada. Pada pengertian dan konsep di atas, bid'ah adalah segala hal yang tidak didahului contoh sebelumnya. Artinya, secara kebahasaan tidak ada batasan urusan bid'ah, bisa hal umum sampai dengan berkaitan dengan agama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.